Shalom buat semua saudara yang hari ini join bersama-sama di Geraha Arkana maupun Bapak Ibu saudara UCC Family yang join di ruang Zoom ya. Di kesempatan pagi hari ini saya berdoa keadaan saudara baik-baik saja dan kita ada terus dalam penyertaan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan. Dan saya terus percaya, saya yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak punya alasan untuk melupakan kita. Saya berdoa biar kita juga tidak punya alasan untuk melupakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Makanya, mari wujud nyatakan seluruh cinta, perhatian, kasih kita kepada sebuah tindakan. Karena kasih selalu berpusat pada tindakan. Kasih tidak pernah berpusat pada perasaan. Kasih selalu berangkat dari tindakan dan berakhir pada keputusan dan pilihan yang saudara buat. Dan di kesempatan hari ini, kita akan sama-sama belajar satu topik, satu pelajaran yang saya merenungkan di waktu-waktu belakangan ini. Setiap orang sangat merindukan peninggian yang datang dari Tuhan. Setiap orang kalau ditanya dalam perjalanan panjang kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan seluruh aktivitas kehidupan kita, rasa-rasanya kita tidak akan pernah menghindari atau menolak kata peninggian dalam kehidupan kita. Tetapi sangat sulit untuk kemudian peninggian itu datang dalam kehidupan kita kalau kita nggak punya satu ciri atau satu karakter yang penting yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, kepada saudara hari ini. Dan percayalah, karakter kita terbentuk karena ada yang bentuk. Saya ulang, karakter kita terbentuk karena ada yang bentuk. Tidak pernah ada kematangan karakter dalam proses peninggian yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara tanpa ada pola pembentukannya. Oke? Tanpa ada pattern-nya. Nah, makanya hari ini ya, saya mau reminder berkali-kali berulang-ulang buat kita semua sebelum saya mau bagikan topik bahasan kita hari ini bahwa ingat baik-baik bahwa karakter itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Karakter itu selalu dibentuk. Dan karena karakter itu selalu dibentuk, itu artinya karakter itu ada yang bentuk. Nah, ada yang saya maksud di sini bisa berupa situasi. Ada yang saya maksud di sini bisa berupa keadaan. Ada di sini bisa dalam bentuk orang-orang yang Tuhan sengaja datangkan dalam kehidupan saudara. Makanya berterima kasihlah kepada orang-orang yang membentuk saudara, ya. Karena seringkali ya proses pembentukan itu membuat saudara menjadi cakap dalam banyak hal. Dan saya yakin orang yang cakap atau orang yang mahir mahal harganya. Ya, karena memang mahir itu mahal. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Yang mahir itu mahal. Jadi kalau saudara pingin mahal jadilah mahir. Ya, cakap dalam karakter, cakap dalam kehidupan, cakap dalam kompetensi, cakap dalam area-area penting yang kemudian dari situlah kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau berbagi satu topik ini, satu pelajaran ini, dan saya izin untuk share screen buat saudara. Oke, siapkan alat tulis Bapak Ibu, dan hari ini izinkan saya mau berbagi satu topik ini yang saya beri judul pengelola kepercayaan. Oke, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik ya, satu pelajaran yang saya beri judul pengelola kepercayaan ya. Kepercayaan itu mesti dikelola. Dan kapan saudara mendapatkan kepercayaan? Sebenarnya di saat yang sama saudara lagi mendapatkan otoritas. Dan rasa-rasanya saya mempelajari, meneliti, merenungkan, melihat rekam jejak seluruh tokoh-tokoh di Alkitab ya, yang kemudian mendapatkan otoritas, tidak hanya mendapatkan otoritas, tapi mendapatkan pelipat gandaan otoritas. Selalu Tuhan punya pola, punya pattern, ya, untuk kemudian melipat gandakan otoritas. Ya, nah caranya gimana? Cara Tuhan gimana melipat gandakan otoritasmu? Sederhana, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Makanya hari ini, mengelola kepercayaan itu penting. Kapan saudara bisa mengelola kepercayaan orang terhadap saudara? Saudara memperpanjang umur kepemimpinanmu. Saya ulang.
Kapan saudara bisa mengelola kepercayaan klien kepada saudara, itu memperpanjang apa? Ya, kontrak saudara kepada klien tersebut. Ya, kapan saudara bisa mengelola kepercayaan dari otoritas, dari pembimbing rohani, bapak rohani, orang-orang yang mencintai saudara, kasih kepercayaan itu kepada saudara dan saudara bisa kelola kepercayaan itu dengan baik. Saudara sedang bukan cuma memperpanjang banyak hal, tetapi saudara melipat gandakan otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama melihat apa dan bagaimana cara kita mengelola kepercayaan. Sekali lagi, mengelola kepercayaan itu jadi sesuatu yang penting di masa sekarang, di waktu-waktu saat ini. Kapan saudara bisa kelola kepercayaan? Saudara akan menerima blessing yang datang dari Tuhan. Kapan saudara bisa kelola kepercayaan? Saudara akan dapatkan promosi. Kapan saudara mengelola kepercayaan dengan baik? Saudara akan dapat otoritas yang Tuhan percayakan. Nah, itu sebabnya, apa arti dapat dipercaya? Apa sih arti dapat dipercaya? Nah, ini menarik ya, menarik waktu saya melihat, mencoba membrowsing ya, arti dapat dipercaya sederhana. Bapak Ibu, UCC Family, ini arti dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah begini, perilaku, ya, ingat perilaku. Yang namanya perilaku itu berarti terlihat. Yang namanya perilaku itu berarti terekspos. Yang namanya perilaku itu berarti orang bisa lihat. Ya, karena perilaku itu sesuatu yang ditampilkan. Perilaku itu adalah sesuatu yang ditampakkan. Perilaku itu sesuatu yang dimunculkan. Nah, perilaku yang dapat menjalankan mandat, menjalankan perintah, dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Nah, perhatikan kalimat berikutnya, saya senang banget. Sehingga, lihat, memberi rasa aman kepada pemberi kepercayaan. Wow, ya. Jadi rupanya roh yang pertama kali dilepaskan kepada orang-orang atau untuk orang-orang yang bisa dan dapat dipercaya adalah orang yang kasih kepercayaan itu dapat rasa aman. Dia belum dapat result dulu, Bapak Ibu. Dia belum mendapatkan sesuatu yang dalam bentuk hasil, belum. Tetapi roh yang pertama kali ditawarkan, diberikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya adalah rasa aman. Wow, bukankah waktu kita percaya Tuhan, hal yang paling pertama Tuhan kasih apa? Kita dapat rasa aman. Ingat? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukankah Bapa di sorga lagi memberi rasa aman kepada Yesus waktu Yesus mendapatkan otoritas dari Bapaknya? Waktu Yesus dapatkan mandat, waktu Yesus dapatkan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, roh yang pertama kali masuk, roh yang pertama kali dimunculkan adalah roh yang dapat dipercaya itu adalah rasa aman. Nah, pertanyaan saya hari ini, buat kita semua, Bapak Ibu UCC Family, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya di pekerjaan? Ya, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya di pelayanan? Orang yang dikasih tugas, orang yang dikasih mandat, orang yang dikasih perintah, orang yang dikasih tanggung jawab untuk menjalankan sebuah mandat, menjalankan sebuah tugas, itu harusnya si pemberi perintah itu, si pemberi kepercayaan itu mendapatkan rasa aman dari hidup saudara. Kalau kemudian di pelayanan Kak Oci memberikan kepercayaan kepada saudara, saudara harusnya melepaskan rasa aman kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Saya belajar dalam kehidupan ini bahwa saya mau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, orang yang dapat dipercaya. Karena percayalah, orang yang dapat dipercaya itu gak akan pernah miskin otoritas. Orang yang dapat dipercaya itu gak akan pernah miskin berkat. Orang yang dapat dipercaya itu gak akan pernah miskin promosi yang datang dari Tuhan. Makanya seringkali peninggian itu susah datang dalam kehidupan kita. Kalau kita seringkali mengabaikan banyak hal. Makanya akan sangat sulit Tuhan tinggikan, Tuhan angkat kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Itu sebabnya dapat dipercaya itu selalu memberi rasa aman kepada pemberi kepercayaan. Saya berdoa di menit-menit ini, mari ya, buat saudara yang ada di Arkana maupun saudara yang saat ini mendengarkan lewat Zoom, mari
Tantang dirimu hari ini. Jadilah pribadi orang yang dapat dipercaya. Saya lanjut. Apa kata firman tentang orang-orang yang dapat dipercaya? 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Perhatikan, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Perhatikan kalimat itu. Berarti terlihat nggak? Oh, terlihat. Ayat ini bilang demikian hendaknya. Berarti ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan. Orang memandang saya. Orang memandang UCC. Orang memandang komunitas ini. Orang memandang nama masing-masing saudara sebagai hamba-hamba Kristus. Yang kepadanya, perhatikan, dipercayakan rahasia Allah. Jadi memang rupanya, ya, menjadi orang yang dapat dipercaya, itu jadi sebuah apa? Jadi sebuah most wanted gitu ya. Orang yang dicari di masa sekarang. Orang yang sementara dikejar-kejar di waktu sekarang. Dan saya yakin kalau saudara mendengarkan kata dipercayakan itu, saudara pasti akan mulai berpikir, saudara tidak akan pernah memberikan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang punya resiko kepada orang-orang yang saudara nggak bisa percaya. Mau di pelayanan kayak apapun, saya akan pertama kali memberikan mandat kepada orang-orang yang saya bisa percaya. Adalah hal yang wajar kalau kemudian misalnya Cik Cing Cing, Anton misalnya, atau Ko Oci misalnya, memberikan kepercayaan kepada orang yang memang bisa dipercaya. Kita seringkali merasa iri, kita seringkali komplain, kita seringkali apapun, ya kita ucapkan apapun, kita nggak puas dengan keadaan. Pertanyaannya, jauh sebelum saudara nggak puas dengan keadaan, jauh sebelum saudara nggak puas dengan situasi, pertanyaannya, sudahkah kita jadi orang yang dapat dipercaya? Sudahkah orang itu punya rasa aman? Waktu kemudian itu diberikan kepada hidup saudara, kepada saudara. Ayat ini menarik. Kalau saudara belajar tentang kitab 1 Korintus, itu kitab yang berisi kekacauan terjadi dalam komunitas di kota Korintus. Sampai kemudian Paulus kewalahan menangani. Paulus kemudian kewalahan, kemudian mengalami rasa sulit gitu. Lalu dia kemudian mengirim Titus ke situ. Di ayat-ayat yang lain, di kitab-kitab yang lain, dia kirim Timotius di situ. Yang Alkitab bilang, aku kirimkan kepadamu Titus, orang yang aku kasihi. Aku kirimkan kepadamu Timotius, anakku yang kukasihi dan berlaku setia. Ada begitu banyak ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh Paulus. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua. Tuh lihat. Ayat kedua menarik. Yang akhirnya, yang akhirnya dituntut, perhatikan, dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saya ulang. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Pelayan-pelayan yang demikian itu pelayan-pelayan apa? Yang ayat pertama bilang, yang dipercayakan rahasia Tuhan. Yang dituntut apa? Bahwa mereka, perhatikan, sebelum kata dapat dipercayai ada kata ternyata. Tahu arti kata ternyata, Bapak Ibu? Tahu? Kalau saya bilang, ya ampun, ternyata gitu. Tahu ya? Ternyata itu berarti ada sebuah fakta yang melewati waktu. Oke ya? Kata ternyata itu begini, ada sebuah fakta yang melewati ujian. Jadi rupanya dapat dipercaya itu nggak langsung tiba-tiba. Dapat dipercaya itu nggak langsung sesaat. Dapat dipercaya itu nggak langsung waktu saudara lahir. Enggak. Dan untuk dapat dipercaya, nggak bisa lewat kampanye. Ya, sehebat apapun tim sukses saudara itu nggak akan bisa menolong saudara menjadi pribadi yang dapat dipercaya kalau saudara nggak membuktikan lewat waktu. Makanya kepercayaan selalu berkaitan dengan tuntutan. Saudara nggak akan mungkin tiba menjadi pribadi yang dapat dipercaya kalau saudara nggak pernah dituntut. Makanya kalau pemimpinmu tuntut saudara
Saudara itu lagi menyiapkan sebuah mentalitas, sebuah karakter yang dapat dipercaya. Makanya bersyukurlah kepada orang-orang yang selalu menuntut saudara. Bersyukurlah. Semakin sering saudara dituntut, itu berarti semakin saudara akan menerima banyak kepercayaan. Oke? Waduh, ya. Saya juga tangani klien, tuntutannya banyak banget gitu ya. Tapi begitu saya penuhi tuntutan itu, kontrak jangka panjang, ya. Ya, sederhana. Sebab ayat itu udah bilang, firman Tuhan udah menunjukkan bahwa memang ternyata, kata ternyata itu apa? Fakta yang melampaui waktu. Kata ternyata itu berarti ada ujian di dalamnya. Ternyata dapat dipercaya. Dapat dipercayai gitu. Paham ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sampai bagian ini? Ya, ayo hari-hari ini kalau lagi dituntut, bilang ini kesempatan. Saya melipat gandakan otoritas. Ya, kalau lagi dituntut hal-hal, dalam banyak hal pemimpin kita tuntut kita. Kadang-kadang pemimpin tuntut kita itu nggak butuh alasan loh. Ya, nggak ada alasan dia nuntut kita, ya. Sama seperti saya, dituntut oleh pemimpin saya. Seringkali nggak ada alasan untuk kemudian saya mempertanyakan tuntutan itu. Tapi saya belajar menerima tuntutan itu sebagai apa? Tindak lanjut dari menyadari bahwa saya itu dapat dipercaya. Setiap tuntutan yang datang, itu sebenarnya lagi menunjukkan Anda lagi dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Lalu berikutnya, ayat berikutnya, saya tunjukkan lagi. 2 Timotius 2 ayat 2. Saudara lihat dengan baik, 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Lagi-lagi, kepercayaan itu terlihat. Kepercayaan itu terekspos. Kepercayaan itu nggak bisa disembunyikan, nggak bisa. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, dengar pakai telinga, di depan banyak saksi, berarti nggak cuma pakai telinga, tetapi pakai mata. Terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata. Artinya apa? Memang terlihat, terekspos. Perhatikan ayat ini berkata, percayakanlah itu yang mana? Itu yang telah saudara dengar. Itu yang mana? Itu yang saudara telah lihat kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi jauh sebelum skill saudara bertumbuh, jauh sebelum kecakapanmu ada, jauh sebelum kompetensimu hadir, percayalah yang Tuhan rindukan pertama kali, jadilah pribadi pengelola kepercayaan. Jadilah pribadi yang dapat, yang bisa dipercaya. Karena Alkitab bilang jelas, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang akan bertemu dengan banyak promosi-promosi dalam kehidupan. Oke? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu. Berarti Paulus lagi bilang ke Timotius, lagi berkata di ayat ini, kalau saya mau dapat kepercayaan, saya harus percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Sebab dapat dipercaya itu dipercayakan. Oke? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Adalah hal yang wajar. Sekali lagi, kalau saudara mempercayakan sesuatu, tapi saudara nggak dapat rasa aman dari orang tersebut, berarti saudara lagi salah orang. Ya, sebab kalau saya mempercayakan sesuatu, sekali lagi yang muncul pertama kali adalah rasa aman. Saya berdoa sampai bagian ini, Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu pagi hari ini. Oke? 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Berikutnya. 2 Korintus 7 ayat 16. 2 Korintus 7 ayat 16. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Tolong garis bawahi kalimat itu. Jadi kepercayaan Paulus kepada jemaat di kota Korintus itu bukan cuma satu hal. Itu bukan cuma dalam 2 hal. Itu bukan cuma dalam 3 hal. Itu bukan cuma dalam 4 hal. Tapi dalam segala hal. Orang yang dapat dipercaya itu bukan orang yang nggak pernah buat salah, Bapak Ibu.
Saudaraku, orang yang dapat dipercaya itu bukan orang yang perfect, bukan. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang mampu memulihkan kepercayaan yang pernah salah dalam kehidupannya. Jadi bukan orang yang perfect, bukan. Bukan orang yang sempurna, bukan. Tetapi orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran, pernah melakukan kesalahan pelanggaran, tetapi waktu kepercayaan itu kembali diberikan kepadanya. Dia boleh menaruh kepercayaan itu, dia boleh kemudian melipat gandakan kepercayaan itu, tidak seperti awal yang pernah dia alami kesalahan dan pelanggarannya. Paulus berkata, aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Jadi dalam segala hal. Jadi kalau hari ini saudara tanya, Ko Jeff, di area mana kepercayaan itu penting? Di semua area kehidupan. Ya coba, area mana yang nggak butuh kepercayaan? Coba. Ya. Area mana coba? Yang nggak butuh kepercayaan. Bahkan maaf, kita ke toilet aja, kita mesti memastikan loh, air yang kita akan gunakan, maaf ya, itu keluar apa enggak. Ya. Itu aja kita butuh kepercayaan loh. Dalam hal yang simpel sekalipun, sepele saja, kepercayaan itu jadi penting. Makanya saya berdoa sekali lagi, ya, komunitas UCC, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam segala hal. Saya lanjut. Nah, coba di menit-menit ini, baik yang di Geraha Arkana maupun teman-teman Bapak Ibu UCC Family yang ada di rumah, coba kita melakukan refleksi diri. Ini pertanyaannya. Renungkan satu peristiwa ketika seseorang yang Anda hormati mempercayai Anda. Lebih dari bagaimana Anda mempercayai diri Anda sendiri. Bisa kebayang? Bisa ya? Ya. Pertanyaan ini bisa kebayang ya? Ada sebuah peristiwa, coba renungkan sejenak, ketika pemimpin rohanimu mempercayai saudara, melebihi saudara percaya sama dirimu sendiri. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Bagaimana perasaannya? Dan apa dampaknya bagi hidup saudara? Bayangkan, hanya karena persoalan kepercayaan, orang itu merasa dihormati. Hanya karena masalah kepercayaan, orang itu merasa dihargai. Hanya masalah kepercayaan, orang itu menang dari dosa loh. Ada beberapa kondisi kita jatuh bangun dari dosa, jatuh bangun dalam dosa. Seringkali, ya, saya melihat beberapa kejadian, orang itu lepas dari dosa karena dikasih tanggung jawab loh. Orang itu menang dari dosa itu hanya karena gara-gara dikasih kepercayaan. Pernah nggak saudara punya peristiwa, sebuah keadaan kejadian di mana pemimpin saudara, orang di kantor saudara, bos saudara, atasan saudara, bapak rohani saudara itu memberi saudara kepercayaan. Bahkan sekali lagi melebihi saudara percaya pada dirimu sendiri. Coba rasakan perasaan-perasaan apa yang muncul di situ. Saudara mungkin berkata, saya antusias banget. Mungkin saudara akan berkata, saya excited banget. Yang tadinya lemah, yang tadinya gagal, yang tadinya udah carut-marut, tiba-tiba ada sebuah bahan bakar baru, ada sebuah pengharapan baru yang saudara miliki. Dan kemudian itu berdampak pada seluruh rangkaian kehidupan saudara di hari-hari berikutnya. Atau pertanyaan kedua, coba saudara ukur, dalam skala 1 sampai 10, seberapa besar orang memberi kepercayaan mereka kepada saudara? Seberapa besar orang itu kasih kepercayaan orang itu kepada saudara? Coba, masing-masing di semua area kehidupan, coba. Ya, di area pelayanan UCC Family, kira-kira kalau Ko Oci, kalau Cicing, kalau Calvin gitu ya, kalau Irwan ya, semua para diaken ya, kasih kepercayaan buat saudara gitu ya. Kira-kira saudara itu ada di level berapa? 1 sampai 10. Coba saudara level. Kalau saudara berkata gini, saya di level 7 kok Jeff. Oke, level 7 itu level yang mewakili apa? Angka 7 itu angka pencapaian apa dalam kepercayaan? Itu coba saudara pikirkan, saudara coba renungkan. Atau hal yang ketiga, renungkan satu peristiwa
saat Anda mempercayakan resiko yang sangat besar kepada salah satu anggota Anda dan dia gagal melaksanakannya? Bagaimanakah reaksimu? Coba. Bagaimana reaksi saudara waktu saudara udah mempercayakan sesuatu, tapi kemudian dia gagal melaksanakannya? Coba, 3 hal ini di menit-menit ini kita renungkan. 3 hal ini di menit-menit ini, coba kita benar-benar teduh sebentar. Dan izinkan Tuhan dan Roh Kudus berbicara buat saudara, memberitahukan buat saudara, kasih tahu buat saudara. Oke, saya lanjut. Markus pasal 16 ayat 14 sampai 15. Markus pasal 16 ayat 14 sampai 15. Saudara perhatikan dengan baik ayat ini. Pertemuan terakhir yang memilukan sebenarnya ya. Ya, perjumpaan terakhir yang nyesek gitu ya. Perhatikan ayat ini. Kalau saudara memposisikan diri sebagai Yesus, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Perhatikan ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Orang itu siapa? Murid-muridnya. Ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela, perhatikan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Coba saudara perhatikan ayat ini. Ya, ayat ke-14, ya saya tulis ayat ke-14 sedang merujuk pada sebuah keadaan di mana para murid belum siap. Mereka kekurangan iman dan menolak mempercayai landasan iman yang baru. Apa landasan iman yang baru itu? Kebangkitan Kristus. Coba bayangkan. Ya, ini Yesus ya udah mau goodbye, ya. Bangkit ya. Habis itu ntar lagi udah mau terangkat ke sorga gitu ya. Terus tiba-tiba Yesus mendapati sebuah keadaan, situasi, kondisi di mana murid-muridnya nggak siap. Ya, kalau saya jadi Yesus, batal diangkat gitu ya. Saya memperpanjang masa hidup saya di muka bumi. Tapi perhatikan ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa maksudnya? Ini hal yang pertama. Kepercayaan selalu berhubungan dengan pemberdayaan. Ya, kepercayaan itu selalu berhubungan dengan pemberdayaan. Dan pemberdayaan itu mengandung resiko. Makanya coba lihat, orang yang nggak siap resiko, sulit berdayakan orang lain. Orang yang nggak siap dikecewakan, orang yang nggak siap dilukai, orang yang nggak siap kehilangan harapan-harapan tertentu terhadap orang-orang yang dimuridin. Itu akan sangat sulit memuridkan. Karena selalu pada saat saya memberi kepercayaan kepada orang-orang yang saya muridkan, aduh, ya, saya mau kasih tahu. Ya, itu pertempuran di batin itu. Ya, saya tantang buat saudara yang belum jadi bapak rohani, jadilah bapak rohani. Supaya saudara tahu gimana rasanya. Ya, kita sering kali jadi anak-anak rohani, gampang aja, ya. Kita, aduh, ya. Tapi waktu saudara ada di posisi membapai, saudara di posisi memuridkan, saudara, medan tempurnya itu nggak semudah yang saudara pikirkan, saudara analisa. Enggak. Yesus harus memberi kepercayaan di tengah-tengah fakta. Di ayat 14, Yesus lihat mereka nggak percaya dengan kebangkitannya. Yesus melihat degil hati. Kata degil hati itu tahu nggak di situ? Tebal, kata degil di situ. Kata degil hati itu bahasa aslinya gini, keras, tebal, sampai nggak bisa nurut. Bayangkan. Ya. Jadi kalau ada anak-anak rohani yang degil hati, enjoy aja gitu ya. Ya, enjoy aja. Ya, karena memang kepercayaan selalu berhubungan dengan pemberdayaan. Dan pemberdayaan sekali lagi mengandung resiko. Jadi hari ini yang pertama yang saya mau bagikan buat saudara. Mari, ya, pahami, sadari hari ini bahwa kepercayaan itu pemberdayaan. Kepercayaan itu adalah gini, menolong orang, mengangkat orang, bawa orang kepada tingkat berikutnya.
Dan saudara nggak akan mungkin bisa tolong orang, angkat orang, pindahkan orang pada level yang baru. Kalau saudara nggak pernah taruh perhatian pada orang itu. Saudara nggak pernah taruh kepercayaan pada orang itu. Makanya, gimana cara dapatkan kepercayaan? Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dulu. Saudara nggak akan mungkin dapat kepercayaan kalau saudara nggak bisa dipercaya. Saudara nggak akan terima banyak kepercayaan kalau saudara sendiri nggak menuntut dirimu bisa jadi orang yang dapat dipercaya dan bisa dipercaya. Nah, pada saat itu terjadi, saudara bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Percayalah, kepercayaan yang datang dalam hidup saudara itu bukan cuman sekedar kepercayaan 1 bulan, 2 bulan, tidak. Kan tadi saya udah kasih tahu buat saudara. Ya, kepercayaanmu sejauh mana orang percaya sama saudara, sejauh itu saudara akan melangkah dengan orang itu. Ya, umur kepercayaan orang terhadap saudara itu menentukan umur hubungan saudara dengan orang itu. Saya ulang, umur orang itu percaya sama saudara itu akan sangat menentukan umur saudara bersama-sama dengan orang itu. Kepercayaan selalu berhubungan dengan pemberdayaan. Dan dia melompati waktu. Ya, mari, hari ini, sadarkah saudara bahwa kepercayaan itu memberdayakan? Ya, kepercayaan itu menuntun saudara berhadapan dengan resiko-resiko pemberdayaan. Hal yang kedua, Yohanes pasal 21 ayat 17. Yohanes pasal 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saya ulang. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Bayangkan Bapak Ibu, ini Petrus barusan bikin sebuah keputusan yang brutal. Simon barusan bikin keputusan di hari-hari yang lalu. Dia menjual, dia menyangkal Yesus. Simon menyangkal Yesus. Saudara perhatikan kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya? Kepercayaan itu berkaitan dengan hubungan. Oke? Dalam kita membangun relasi. Oke? Nilai kekal sebuah hubungan itu kepercayaan. Percayalah. Saya ulang. Nilai kekal sebuah hubungan itu kepercayaan. Oke? Apa jadinya saya kalau kemudian seseorang udah nggak percaya sama saya? Ya? Apa jadinya saudara kalau kemudian seseorang itu udah nggak bisa percaya sama saudara? Makanya kepercayaan itu selalu berkaitan dengan hubungan. Ya. Dan saya ulang sekali lagi, nilai kekal dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Ya. Kalau saudara mampu memberikan kepercayaan itu, dan saudara menjadi orang yang dapat dipercaya, makanya jangan heran, hubungan-hubunganmu bakal langgeng. Hubungan-hubunganmu bakal panjang. Coba hari-hari ini, coba. Saudara renungkan saat-saat ini. Apa yang menjadi pemisah antara saudara dengan orang lain? Saudara mungkin berkata gini, konflik. Oke, konflik itu datang dari mana? Salah satu konflik terbesar karena ketiadaan kepercayaan. Ya, kita salah memahami orang yang ada di otoritas kita. Kita salah menangkap maksud otoritas kita. Itu bukankah kita telah kehilangan kepercayaan pada orang itu? Oh, itu jelas. Sebab kalau saudara percaya sama seseorang, dengan sendirinya saudara akan menaruh hubungan saudara, menjalin hubungan dengan orang yang bersangkutan. Karena memang sekali lagi, seperti Yohanes pasal 21 ayat 17. Yesus memberi kepercayaan kepada Simon. Karena itu berkaitan dengan hubungan.
yang Yesus alami bersama-sama dengan Simon, dengan Petrus. Kepercayaan, sekali lagi berkaitan dengan hubungan. Oke, hari ini saya berharap Bapak Ibu belajar sesuatu. Ya. Jadi ada banyak hal-hal yang tadi saya udah sampaikan. Kata-kata hikmat yang saya udah lepaskan. Ingat baik-baik, nilai kekal sebuah hubungan itu kepercayaan. Tidak lebih, tidak kurang. Oke? Dan yang terakhir. Yang terakhir. Kejadian pasal 22 ayat 1-3. Kalau saudara punya Alkitab, ya, judul dari Kejadian pasal 22 ayat 1-3 adalah kepercayaan Abraham diuji. Wah. Jadi kepercayaan itu butuh ujian. Jadi kalau ada yang ngetes saudara, jangan tersinggung. Kalau ada orang yang ngetes saudara, jangan marah. Oke? Itu hal yang wajar. Lawang Tuhan aja ngetes Abraham kok. Ya, masa saya nggak bisa ngetes saudara? Masa saudara nggak bisa ngetes saya? Jangan marah, biasa aja. Lawang Abraham aja diuji kok kepercayaannya. Oke? Diuji ya Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan ayat pertama. Setelah semuanya itu. Semua itu yang mana? Ya, pasal 21 dan belakang-belakangnya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Wah. Apanya yang dicoba? Kepercayaannya. Ya, apanya yang dicoba? Kepercayaannya. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Ya, hati-hati. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, hati-hati. Kalau Tuhan panggil saya, panggil saudara, ya, dalam mimpi, dalam pesan, itu berarti ada sebuah tanggung jawab yang akan Tuhan beri buat kehidupan saudara. Ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Ayat kedua, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Ingat baik-baik, ada satu area kepercayaan yang Tuhan uji, di mana kepercayaan itu susah Anda berikan. Nah, Tuhan suka uji di situ. Ya, kalau Tuhan tanya pada kepercayaan tertentu, sesuatu yang Anda mau berikan, saudara bisa gampang melepaskannya. Tapi ada sebuah jenis ujian kepercayaan yang Tuhan akan ujikan dalam kehidupan saudara. Itu susah banget. Saudara bisa dipercaya di area itu. Untuk area lain, lulus semua. Bahkan tanpa ujian udah lulus. Tapi yang satu ini, perhatikan. Tuhan tahu di area ini Tuhan mau uji. Kenapa di bagian ini Tuhan mau uji? Ingat baik-baik. Pertempuran paling sengit yang Anda hadapi, Anda alami di area tertentu dalam kehidupanmu. Kalau engkau menang, bersiaplah. Ya, Anda nggak akan ada matinya. Ya, bersiaplah. Saya ulang ya. Saya ulang. Ya, ya. Saya ulang yang ada di Arkana maupun yang lagi gelap, tutup kamera gitu ya. Saya mau ulang ya. Area di mana, area kepercayaan di mana saudara paling sulit banget. Terus tiba-tiba Tuhan izinkan. Tuhan proses di area itu. Untuk saudara mengalami kepercayaan di area itu, saudara menang dengan kepercayaan yang datang dari Tuhan di area itu. Kalau saudara menang, wah, udah. Ya, saudara nggak akan ada matinya. Ya, kenapa? Saudara bisa lihat ayat ini. Ya, keesokan harinya, pagi-pagi. Wah, tahu kata pagi-pagi? Berarti memang Abraham ini udah siap. Ya, ya. Keesokan harinya Abraham bangun kesiangan, nggak ada ya. Ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tuh. Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Perhatikan dengan baik kisah ini. Ujian, ya, kepercayaan Abraham diuji. Apa yang kita bisa pelajari? Tuh, sederhana, ya. Kepercayaan itu akan selalu diuji. Nah, yang menariknya, diujinya itu bukan cuma sekali. Ya, kalau saudara kemarin mendengar berita, ya, Panglima TNI gitu ya, Jenderal Andika gitu ya, diuji fit and proper test. Itu ujian pertama. Tapi sebelum ujian di fit and proper test di ujian kelembagaan negara, si jenderal itu telah diuji oleh banyak situasi, kondisi, keadaan. Dan setelah diuji dan dia berhasil, emang ujian selesai? Enggak. Jadi lihat ya, ujian kepercayaan itu ada 3 model. Model pertama, belum diumumkan. Udah diuji dulu. Dan biasanya kita itu nggak tahu. Kita itu nggak sadar kalau kita lagi masuk masa pengujian. Sampai kemudian ada pengumuman, hey, kamu bakal diuji fit and proper test gitu. Nah, itu ujian karena Anda sadar. Yang pertama itu saudara belum sadar kalau sedang diuji. Tapi ada yang kedua, ujian yang datang dalam kehidupan saudara, dalam kondisi saudara sedang sadar. Tapi ada yang jenis ketiga. Ujian yang tidak hanya sekedar sebelum saudara tahu, oke? Yang kedua, ujian yang bukan hanya sekedar pada saat saudara diumumkan saudara akan diuji, tapi ada jenis ujian yang ketiga. Namanya ujian selamanya. Artinya apa? Selama-lama saudara akan diuji oleh proses waktu, oleh keadaan. Nah, makanya karena Tuhan tahu sejak awal, pertempuran di hari-hari ke depan itu bakal tidak mudah untuk kepemimpinanmu, tidak mudah untuk promosimu, tidak mudah untuk apa? Otoritasmu. Makanya Tuhan akan izinkan beberapa area kehidupan saudara akan mengalami benturan, mengalami ujian, mengalami apa? Kemurnian. Saudara akan diuji di situ. Sampai lewat kemudian ujian-ujian itu. Saudara menjadi menang. Saya berdoa siang hari ini buat keluarga besar UCC Family. Mari, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Jadilah orang-orang pelayan-pelayan yang dituntut daripadanya. Orang-orang yang dapat dipercayai. Bukan hanya sekedar cakap mengajar, tapi langkah awal dapat dipercayai. Kalau saudara dapat dipercayai, saudara akan mengalami pemberdayaan. Oke? Kalau saudara dapat dipercayai, itu melangsungkan hubunganmu. Ya, itu membuat hubunganmu jangka panjang. Dan kalau saudara dapat dipercaya, perhatikan juga. Orang yang dapat dipercaya, ternyata dapat dipercayai tadi. Itu masuk dalam ujian. Dan setiap kali ujian itu datang, selalu mengangkat kita. Ujian itu datang, selalu memberi nilai tambah buat kehidupan kita. Ya, saya berdoa biar firman Tuhan ini bisa menolong Bapak Ibu, keluarga besar UCC Family. Dan saya selesai. Selamat hari Minggu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada